Perang Padri. Perang Padri terjadi di tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri terjadi di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang Padri awalnya terjadi dikarenakan adanya konflik antara kaum Padri dan kaum adat, di mana kaum adat yang sudah memasuki agama Islam masih melanggar hukum-hukum Islam seperti melakukan judi, menyambung ayam, dan minum minuman keras. Pada tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai residen di Minangkabau. Pada tanggal 10 Februari 1821, James Dupuy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh kaum adat yang bernama Tuanku Surwaso. Belanda pun memasuki wilayah-wilayah daerah Simawang. Di tempat inilah Belanda menempatkan 2 meriam dan 100 serdadu Belanda. Tindakan ini ditentang keras oleh kaum Padri dan terjadilah Perang Padri. Pada fase pertama, kaum Padri menyerang pos-pos dan penjagatan terhadap patroli-patroli Belanda. Bulan September 1821, pos-pos Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan pasukannya yang berjumlah sekitar 20.000 sampai 25.000 untuk mengadakan serangan di sekitar hutan di sebelah timur gunung. Pasukan Padri sayangnya menggunakan senjata-senjata tradisional seperti tombak dan parang, sementara Belanda dengan kekuatan 200 orang dan mempunyai senjata yang lebih canggih dan mempunyai pasukan yang cukup banyak, sehingga pertempuran ini makan cukup banyak korban. Termasuk di bagian kaum Padri kehilangan banyak dari 350 orang dan juga termasuk kontra dari Tuanku Pasaman. Belanda pun juga kehilangan pasukannya. Tuanku Pasaman dan pasukannya memilih untuk memundurkan diri mengarah ke Lintau, sementara Belanda yang berhasil menguasai daerah lembah tanah datar kemudian mendirikan benteng yang sering dikenal dengan nama Fort Van der Kapellen. Seterusnya, terjadi juga perlawanan kaum Padri di berbagai tempat. Tuanku Pasaman memfokuskan penyerangannya di daerah Lintau. Tuanku Nan Renceh memimpin pasukannya di sekitar daerah Baso. Pasukan Tuanku Nan Renceh juga harus menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Govinet. Periode tahun 1821 sampai 1825, serangan-serangan kaum Padri memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Pada bulan September 1822, kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk Sigandang, dan Tajong Alam. Dan pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda yang ada di daerah Kapau. Kesatuan kaum Padri yang paling terkenal adalah berpusat di daerah Bonjol. Pemimpinnya bernama Peto Syarif atau juga dipanggil dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Merasa kewalahan, Belanda mengambil strategi damai. Pada tanggal 26 Januari 1824, terjadilah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan nama Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai ini. Akan tetapi Belanda justru menggunakan kesempatan perdamaian ini untuk menguasai wilayah-wilayah lain, yang dimana Belanda berhasil menangkap Tuanku Mengsiangan. Kaum Padri yang ada di Alahan Panjang tentu saja membatalkan perjanjian damai dan kembali dalam perang. Fase kedua. Fase kedua terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1825 sampai 1830 merupakan tahun terjadinya perang Diponegoro. Bagi Belanda, tahun itu digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam perang Padri. Hal itu digunakan Belanda sebagai bagian strategi dalam menghadapi perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat.
Kolonel Desturs, yang merupakan pengusaha sipil dan militer di Sumatera Barat, berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Tetapi, kaum Padri tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari Belanda karena Belanda sudah biasa bersikap licik. Kemudian, Belanda mendekati seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk meminta bantuan membujuk para pemuka kaum Padri agar dapat diajak berdamai. Lalu, Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tetapi, Tuanku Imam Bonjol menolak. Kemudian, Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Lintau dan ternyata Tuanku Lintau merespon ajakan berdamai itu. Hal ini juga didukung Tuanku Nan Receh. Itulah sebabnya pada tanggal 15 November 1825 ditandatanganilah Perjanjian Padang yang berisi 1. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 2. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang terakhir, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga. Fase ketiga terjadi pada tahun 1830 sampai 1838. Di tahun 1830, setelah Perang Diponegoro selesai, Belanda membawa kembali pasukannya ke Sumatera Barat. Tetapi di tahun itu juga Tuanku Imam Bonjol berhasil merangkul kaum adat. Berkat kesepakatan Plakat Puncak Pato atau Piagam Bukit Marapalam, kaum Padri dan kaum adat pun bersatu melawan Belanda karena mereka tahu Belanda hanya mengadu domba mereka. Orang-orang Padri yang mendapat dukungan kaum adat itu bergerak ke pos-pos tentara Belanda. Kaum Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Tindakan kaum Padri itu dijadikan alasan Belanda untuk menyerang Koto Tuo di Ampe Angke yang dipimpin Gilafari. Belanda juga membangun benteng pertahanan dari Ampang Gadang sampai ke Biaro. Pada tahun 1831, Gilafari digantikan oleh Jacob Elot. Elot ini telah mendapatkan pesan dari Van den Bosch agar melaksanakan serangan besar-besaran terhadap kaum Padri. Elot segera mengerahkan pasukannya untuk menguasai beberapa negari. Setelah menguasai Batipuh, serangan Belanda ditujukan ke benteng Marapalam. Benteng ini merupakan kunci untuk dapat menguasai Lintau. Karena bantuan 2 orang Padri yang berkhianat dengan menunjukkan jalan menuju benteng kepada Belanda, maka pada Agustus 1831 Belanda dapat menguasai benteng Marapalam tersebut. Dengan jatuhnya benteng ini, maka beberapa nagari di sekitarnya pun ikut menyerah. Pada tahun 1832 datang bantuan pasukan dari Jawa. Itu pun membuat Belanda semakin ofensif terhadap kekuatan kaum Padri. Dengan kekuatan yang berlipat ganda, Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri. Di Banu Hampu, Kamang, Guguk Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Puar, Candung, dan beberapa negari di Agam. Dalam catatan sejarah kolonial penyerangan di berbagai tempat itu, penyerangan terhadap Guguk Sigandang merupakan catatan hitam karena disertai dengan penyembelihan dan penyincangan terhadap tokoh-tokoh dan pasukan kaum Padri. Pada waktu penyerbuan Kamang, pasukan Belanda dapat mendapat perlawanan sengit. Bahkan 100 orang pasukan Belanda termasuk perwira terbunuh. Baru hari berikutnya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Belanda dapat menguasai Kamang. Dalam serangkaian pertempuran itu, banyak kaum Padri telah menjadi korban, termasuk tokoh Tuanku Nan Cerdik dapat ditangkap.
Di samping strategi militer, setelah Van den Bosch berkunjung ke Sumatera Barat, diterapkan strategi winning the heart kepada masyarakat. Pajak pasar dan berbagai jenis pajak mulai dihapuskan. Penghulu yang kehilangan penghasilan akibat penghapusan pajak diberi gaji 25-30 gulden. Para kuli yang bekerja untuk pemerintah Belanda juga diberi gaji 50 sen sehari. Di samping strategi militer, setelah Van den Bosch berkunjung ke Sumatera Barat, diterapkan strategi winning the heart kepada masyarakat. Pajak pasar dan berbagai jenis pajak mulai dihapuskan. Penghulu yang kehilangan penghasilan akibat penghapusan pajak diberi gaji 25-30 gulden. Dan para kuli yang bekerja untuk pemerintah Belanda juga diberi gaji 50 sen sehari. Komandan militer untuk wilayah pesisir barat Sumatera, Cornelis Peter Jacob Elot, digantikan oleh E. Francis. Selanjutnya, Belanda tidak akan mencampuri urusan pemerintahan tradisional di Minangkabau. Sebagai upaya gencatan senjata, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan plakat panjang. Plakat panjang adalah pernyataan atau janji khidmat yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah pengumuman plakat panjang ini, kemudian Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Padri. Dengan kebijakan baru itu, berbagai tokoh Padri dikontak oleh Belanda dalam rangka mencapai perdamaian. Beberapa tokoh pun memenuhi ajakan Belanda untuk berdamai. Sementara, para pejuang yang begitu mencintai kemerdekaan bumi Minangkabau terus melanjutkan perlawanan. Setelah kekuatan pasukan Tuanku Nan Cerdik dapat dihancurkan, pertahanan terakhir perjuangan kaum Padri berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1834, Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Pada tanggal 16 Juni 1835, benteng Bonjol dihujani meriam oleh serdadu Belanda. Pada bulan Agustus 1835, benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh di tangan Belanda. Belanda juga mencoba mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Imam Bonjol mau berdamai, tetapi dengan beberapa syarat. Jika tercapai perdamaian, Imam Bonjol minta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan nagari itu tidak diduduki oleh Belanda. Namun, Belanda tidak memberi jawaban. Belanda justru semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol. Pengepungan ini dipimpin oleh Residen Padang, Immanuel Francis. Sampai tahun 1836, benteng Bonjol tetap dapat dipertahankan oleh pasukan Padri. Akan tetapi, satu persatu pemimpin Padri dapat ditangkap. Hal ini jelas dapat memperlemah pertahanan pasukan Padri. Namun, di bawah komando Imam Bonjol, mereka terus berjuang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Minangkabau. Pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikepung dari 4 penjuru dan berhasil dilumpuhkan. Imam Bonjol dan beberapa pejuang lainnya dapat meloloskan diri. Francis kembali menyuruhkan Imam Bonjol untuk berunding. Demi menjamin keselamatan warganya, pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol menerima tawaran damai dari Residen Francis. Ternyata, ajakan berunding itu hanya tipu muslihat, karena pada saat datang di tempat perundingan, Imam Bonjol langsung ditangkap. Beberapa pengikutnya memang ada yang berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perang gerila di hutan-hutan Minangkabau. Imam Bonjol pun kemudian dibawa ke Batavia. Akhirnya, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur. Pada tanggal 19 Januari 1839, ia dipindahkan ke Ambon. Dan pada tahun 1841, ia dipindahkan lagi ke Manado hingga wafatnya pada tanggal 6 November 1864. Tertangkapnya Imam Bonjol tidak membuat perlawanan mereka berhenti begitu saja. Perlawanan masih ada walaupun kekuatan kaum Padri sudah tidak sekuat sebelumnya. Pada akhirnya,
Di tahun 1845, Belanda menang sepenuhnya dari kaum Padri.